Puji akan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh sidang jemaat Allah yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tak lupa juga saya mengucapkan kepada para yang sudah mengambil baptisan air, saya ucapkan selamat hidup baru, hati baru, semangat baru, tambah di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa kita ada pada pagi hari ini semua hanya karena kasih, anugerah, kemurahan yang daripada Tuhan. See
bagi kehidupan kita. Boleh kita rasakan akan kasih dan kemurahan Allah, sehingga kita ada pagi hari ini semuanya berkat kemurahan-Nya. Terlalu baik Bapa Engkau bagi kami, Yesus. Allah yang kami sembah, patut kiranya sore hari pada pagi hari ini kami untuk layak menghadap kehadirat Engkau. Kuduskan dan layakkan kami Bapa untuk kami sebentar berbakti, beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Kuduskanlah kami ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang patut kami andalkan. Hanya Engkau Allah yang patut kami banggakan di dalam kehidupan kami. Engkau menghiasi kehidupan kami dengan kasih kemurahan Engkau. Engkau merancangkan masa depan kami dengan penuh harapan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Allah ada bersama kita pada pagi hari ini. Di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Allah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita, dipersilakan duduk. Ada sukacita? Haleluya. Hanya Tuhanlah kekuatan dan Hanya padamu
kemuliaan untuk Tuhan, dipersilakan duduk. Puji akan nama Tuhan, persiapan kur kaum pria, kita tunggu dengan pujian. Yesus hidup di dalam kita. Bisa
Pujiakan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum pria, damainya senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita akan jalankan korban yang pertama, pujian Yesus hidup. Tuhan Yesus memberkati pujian kita. Tiba saatnya kita akan terima kebenaran akan firman Allah. Firman Allah pasti terjadi. Firman Allah pasti genapi. Semua hanya karena berkat kasih karunia Allah. Kita siapkan hati kita untuk firman-Nya.
siapakah kita ini, sehingga kita menjadi biji mata Allah, sehingga kita dipilih oleh Allah, sehingga kita dipelihara oleh Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada bagi Dia. Haleluya. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain pujian semangat. Tuhan hanya mau kita memuji dan menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih tinggi dari langit Lebih biru, tinggi dari langit biru Bapa. kebaikan-Mu yang telah Kau yang sudah Kau nyatakan nyatakan di dalam kehidupan kami. lebih Bukti kasih dari Haleluya, lautan. haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Sehingga Kau perhatikan setiap saat, setiap waktu. Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain pujian semangat. Katakan siapa aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Dengan apa kita membalas kasih Allah? Selain hanya pujian, selain memuji dan menyembah Dia. selain pujian semangat. Sana memuji dan menyembah Dia. Pujian semangat. Amin, amin, haleluya, 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 haleluya. Kita akan bersama masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Kepada Mbak Iis Kristiasi, kami mohon untuk berdoa. Kepada hambanya yang bertugas, kami persilahkan. Allah Bapa
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang telah Engkau berikan pada kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Jika kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih kami telah menaikkan pujian ya Bapa. Biarlah pujian yang telah kami naikkan ini boleh berbau dupa harum dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kau sucikan ruangan ini, terlebih Kau sucikan ruangan hati kami masing-masing, agar benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh ya Tuhan kami melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan boleh berbicara lewat bibir hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertengahan ibadah ini hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelum firman Tuhan disampaikan, akan dibagikan surat baptis kepada siapa-siapa saja yang sudah mengikuti baptisan minggu yang lalu. Bapak Gembala akan membagikannya. Bisa maju ke depan. Yang pertama Saudari Feodora Esther. Yang kedua Janeska Seren Alfiona Larosa. Yang ketiga Ibu Cici Anika Pratiwi. Yang keempat Stefanus Kelvin Andrianto. Orangnya tidak datang ya. Oh ada, maaf. Yang terakhir Diva Yovita Putri. Ya, inilah yang sudah mengikuti baptisan minggu yang lalu. Tuhan memberkati dan tetap setia terus dalam Tuhan, disimpan baik-baik, ditaruh foto, berlaku sampai nanti kalian menikah. Ya, Tuhan berkati. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita terlebih dahulu melihat pendahuluan yang ada. Ya, Yeremia, mari tampilkan slide-nya. Ya,
Yeremia mendapati Israel berdosa di hadapan Tuhan. Ya, saudara bisa membaca pada ayat 1 sampai yang kedua. Mengapa saya beri pendahuluan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengerti kronologis atau runtutan dari ayat-ayat ini atau latar belakang dari ayat-ayat ini. Yeremia sebagai seorang nabi Tuhan yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel mendapati, dia melihat, dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan. Dan dosa mereka sudah terpatri dan tertulis di hati mereka. Ya, kalau ayat yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Ya, inilah latar belakang bangsa Israel, bagaimana kehidupan bangsa Israel di mana Yeremia melakukan tugas pelayanan kenabian pada waktu itu. Ya, berikutnya. Artinya ketika mundur lagi satu, artinya kalau dosa itu sudah terpatri dan tertulis dalam loh hati mereka, artinya dosa itu sudah menjadi gaya hidup mereka. Ya. Kalau orang pada umumnya, aku memiliki lifestyle, gaya hidup, mungkin gaya hidup sehat, berolahraga, makanan yang bergizi. Aku punya gaya hidup yang glamor, pakaianku harus bermerek ini, itu, dan lain sebagainya. Enggak mau yang model galebo, atau bahasa Inggrisnya apa? Yaitu enggak mau. Oh, aku gaya hidup pokoknya serba mewah, atau aku mau memiliki gaya hidup yang sederhana. Tetapi bangsa Israel memiliki gaya hidup yang berbeda dari yang lainnya, yaitu mereka sudah memiliki gaya hidup dalam dosa. Ya. Bukan lagi berbuat dosa di hadapan Tuhan, tetapi sudah hidup dalam dosa di hadapan Tuhan. Berbuat dosa dan hidup dalam dosa itu berbeda. Berbuat dosa, Tuhan tegur, dia sadar akan dosanya, dia bisa berhenti dari dosa itu dan kembali memulaikan babak baru dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, itu berbuat dosa. Tapi kalau sudah hidup dalam dosa, berarti apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari itu mendatangkan dosa. Yang dilakukan semuanya berbau dosa dan menghasilkan dosa. Bangsa yang sudah seperti ini, yang hidup dalam dosa, ini sulit sekali untuk diperbaiki. Demikian pula orang-orang, baik itu orang Kristen, ya saya kerucutkan saja, saya khususkan yang sudah hidup dalam dosa, dia akan sulit untuk dibenahi. Bukan berarti tidak bisa, tapi karena dosa itu sudah mengakar, sudah terpatri dalam hatinya. Dan kalau dia tidak melakukan dosa itu seperti ada sesuatu yang kurang. Sama seperti kita yang sudah terbiasa ngopi terus nggak ngopi, itu seperti sesuatu ada yang hilang. Demikian pula orang yang hidup dalam dosa. Ya, jangan sampai saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam dosa. Kita memang masih bisa berbuat dosa. Kita memang bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak mau juga hidup dalam dosa. Ini yang terjadi dalam hidup bangsa Israel. Berikutnya. Dan ketika seseorang atau sebuah bangsa hidup dalam dosa, itu sudah menjadi hal yang biasa dan normal.
Makanya jangan pernah mengeneralisasi atau menjadikan sesuatu yang normal, yang umum tentang dosa. Kemarin saya sampaikan kepada pemuda remaja, enggak popo, Tuhan ampuni, enggak popo, terus aja berbuat dosa, kasih karunia-Nya melimpah, enggak apa-apa. Ketika bangsa Israel sudah hidup dalam dosa, itu menjadi hal yang biasa, bukan lagi hal yang tabu, bukan lagi hal yang menakutkan di hadapan Tuhan atau memiliki roh takut akan Tuhan, tetapi itu sudah menjadi lumrah, menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang normal. Enggak popo sebelum nikah sudah hamil duluan, itu enggak popo, normal, banyak kok. Apakah kita mau mencontoh sesuatu yang enggak normal dan kita jadikan normal? Kan seperti itu. Masih sekolah pun enggak apa-apa, sudah hamil, sudah punya anak, tapi engkau enggak akan dinikahkan sampai engkau ada di pengadilan. Ya, saya kasih tahu saudara. Kalau saudara hamil dan punya anak masih dalam status sekolah di bawah umur, engkau harus masuk dalam persidangan. Enggak percaya, cari di Google, cari di internet. Kadang-kala kita melumrahkan, menormalkan dan membiasakan hal ini. Jangan saudara. Kita harus tegas, jangan. Ya. Dan dosa bangsa Israel terjadi tentang penyembahan, tentang peribadatan kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, ayat 2 bagian bawah, memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka berbalik dari penyembahan kepada Allah kepada penyembahan berhala. Dan itu sudah menjadi pokok kehidupan mereka. Mereka kalau menyembah Tuhan, Allah Israel, Allah nenek moyang mereka merasa aneh. Tapi kalau menyembah berhala, pohon yang rimbun, itu menjadi sesuatu yang indah bagi mereka. Makanya Alkitab mengatakan penyembahan berhala, Allah menyebutnya sebagai persinahan rohani. Sebab apa? Ketika mereka melakukan penyembahan berhala, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, maaf kalau ini agak jorok. Ketika mereka sudah melakukan penyembahan berhala, dan mereka melakukan segala ritual yang ada di akhir peribadatan mereka, mereka akan melakukan hubungan seks dengan siapapun. Itu yang terjadi pada zaman-zaman nabi-nabi yang ada dalam bangsa Israel. Makanya disebut sebagai persundalan rohani, sebagai persinahan rohani. Dan Allah kita, Allah Israel adalah Allah yang cemburu. Itu salah satu sifat Allah, dia cemburu. Sama toh seperti kita manusia, kita enggak mau diduakan toh. Ada yang mau diduakan, ditigakan, diempatkan, enggak mau. Demikian pula Allah kita. Ketika kita menyembah kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, biarlah penyembahan kita hanya kepada Dia saja. Kita tidak menyembah yang lain, mengidolakan yang lain, memberhalakan sesuatu yang lain. Ya, mari berikutnya. Dosa dilakukan bukan lagi sembunyi-sembunyi, tetapi terang-terangan. Nah, makanya Yeremia menyaksikan melakukan penyembahan dengan pohon yang rimbun. Jadi kan secara kasat mata Yeremia melihat itu. Dosanya bukan lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, delik-delik, bukan, tetapi sudah terang-terangan. Apa bedanya dengan zaman yang kita hidupi sekarang ini Bapak Ibu Saudara? Karena dosa sudah dianggap biasa, sudah lumrah, sudah umum, makanya orang bebas sekali berbuat dosa. Wis gak lagi sembunyi-sembunyi. Engko lek konangan ya apa, engko lek keruan ya apa.
Sekarang pikirannya gak masalah konangan, urusan buri, yang penting sekarang. Ya. Sudah terang-terangan. Dulu dosa menjadi hal yang tabu. Orang sangat malu apabila ketahuan dosanya. Sekarang santai-santai saja, fine-fine saja, oke-oke saja, saudara. Inilah keadaan bangsa Israel pada zaman dulu. Tak ayalnya, sama sekali nggak ada bedanya dengan zaman yang kita hidupi sekarang ini. Bahkan dosa semakin bertambah-tambah, baik secara intensitasnya, semakin bertambah-tambah hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka dari itu ayat yang ketiga sampai yang keempat, ya next berikutnya. Tuhan akan membalas setiap perbuatan dosa mereka. Tuhan katakan kepada Yeremia, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, harta kekayaanmu, segala apa yang kau miliki, yang sudah kuberikan kepadamu, akan dirampas, akan diambil sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau akan terlepas dari tangan milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan kau akan menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Dari sini kita mengerti selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Mungkin kita berpikir, aku melakukan dosa enggak ono efeknya. Malah semuanya bertambah-tambah loh, kekayaanku bertambah-tambah, keberhasilanku bertambah-tambah. Mana nyatanya kalau dosa itu mendatangkan murka Allah, mana murkanya Allah enggak datang-datang? Allah kita bukan seperti sinetron Asap yang saat ini berbuat langsung jadi. Mana hukumannya? Makanya kita pengkhotbah katakan karena Allah belum menjatuhkan hukuman terhadap dosa yang ada, maka kecenderungan hati manusia selalu berbuat dosa. Tetapi ingat, akan ada satu titik ketika tiba waktunya, maka Allah akan menjatuhkan konsekuensi dari setiap perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Ini hanya sebagai perkataan Allah di awalnya, bahwa mereka akan dibuang. Ketika Yeremia memberitakan Injil pasal yang kelima sampai pasal 23 kalau enggak salah. Selama 23 tahun Yeremia berkhotbah kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Mereka terus berbuat dosa sampai pada tepat 23 tahun mereka mengalami konsekuensi dosa mereka. Nah terus apa maksudnya? Dari tenggang waktu selama 23 tahun, di sini Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita berbuat dosa belum ada konsekuensi, yang ada itu kesempatan. Kita harus mengerti itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk berbalik kepada Allah. Ya. Mari kita sebelumnya mundur. Ya, selalu ada konsekuensi dari perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Maka datanglah firman Tuhan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Kalau dalam perjanjian lama, ketika Tuhan berbicara tentang
berkat dan kutuk itu akan selalu didahului dengan berita tentang berkat. Ketika engkau mendengarkan suara perintah Allahmu dan melakukannya yang kusampaikan kepada hari ini, maka segala berkat ini akan mengikutimu. Selalu berkat dulu. Baru kemudian Tuhan, apabila kamu tidak memperhatikan firman Tuhan yang kukatakan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan menyertaimu. Tetapi kalau dalam kitab Yeremia ini, yang Tuhan firman terlebih dahulu kutuk. Kutuk. Baru berkatnya pada ayat yang ke-8. Mengapa demikian bisa berubah? Apakah Tuhan gak konsisten dengan firman-Nya? Karena sepanjang sejarah dalam bentangan waktu perjalanan bangsa Israel, mereka tetap hidup dalam dosa. Firman Allah sudah banyak kali dibentangkan. Tapi dosa tetap lebih berkuasa, lebih mereka nikmati daripada firman Tuhan. Makanya dalam peristiwa ini Tuhan katakan, kamu mengandalkan manusia terkutuk. Tidak ada berkat. Ya, tidak ada berkat. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita melihat dalam konteks dalam kitab Yeremia ini, bangsa Israel itu sangat menikmati berkat Tuhan. Sangat menikmati kenyamanan yang Tuhan berikan. Makanya selalu menjadi sebuah kewaspadaan bagi saya dan saudara, ketika saudara hidup dalam keberkatan yang melimpah dan kenyamanan yang ada. Karena seringkali ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu, maka kita cenderung mengandalkan diri kita. Mengandalkan kemanusiaan kita. Mengandalkan kekuatan lengan manusia yang ada. Dan kalau kita terlena akan hal ini jelas, maka hati kita akan menjauh dari Tuhan. Hati kita akan menjauh dari Tuhan. Apa yang kita bisa andalkan dari diri kita? Saya dan saudara sangatlah terbatas sekali. Pengetahuan kita terbatas, memori otak pikiran kita terbatas. Kesehatan kita terbatas. Daya pikir kita terbatas. Fisik kita terbatas. Kalau kita mengandalkan menaruh harapan pada apa yang kita punya, itu semua juga terbatas. Usaha kita terbatas. Bisnis kita terbatas. Orang tua kita terbatas, anak-anak kita terbatas, menantu cucu kita terbatas. Apa yang bisa diandalkan dari hal-hal yang terbatas ini, Bapak Ibu Saudara? Enggak ada. Enggak ada. Maka dari itu Tuhan katakan jangan mengandalkan hal-hal yang terbatas, manusia yang terbatas, apa yang nampak, yang kita pegang, yang kita miliki, uang kita pun juga terbatas. Ya. Kita bisa membeli tempat tidur yang mewah, harganya beratus-ratus juta, tapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ya. Kita bisa punya uang bermiliaran, bertriliunan, tapi kalau kita dalam keadaan kondisi sakit, kita nggak bisa menikmati itu.
Semuanya terbatas. Jadi jangan diandalkan, jadi andalan ojo. Karena di dalamnya nggak ada berkat kalau kita mengandalkan itu semua. Ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ini analogi ya, next berikutnya. Ini analogi orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya serta hatinya yang menjauh. Dianalogikan seperti semak bulus. Ya, semak bulus ini adalah tanaman kecil yang akarnya hanya ada di permukaan tanah. Tanaman yang tumbuh di Israel Timur Tengah sana kecil karena akarnya hanya menumpang saja di atas permukaan tanah. Jadi akarnya enggak sampai masuk. Kalau sebuah tanaman akarnya cuma menumpang, ya itu gampang sekali tercabut, gampang sekali roboh, gampang sekali mati, gampang sekali musnah. Karena akarnya nggak kuat, cuma menumpang saja, yaitu semak bulus. Analogi orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, berarti ketika kita mengandalkan kekuatan, kemampuan, kebisaan, dayanya kita, kayanya kita, talenta kita, semua yang kita miliki, berarti itu menunjukkan sebenarnya no berkat, enggak ono berkat, tidak ada kekuatan. Gampang tercabut, mudah roboh. Dan orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri yang hatinya menjauh dari Tuhan, pasti tidak akan pernah ada pertumbuhan dan perkembangan. Semak bulus ini enggak bisa menjadi sebuah pohon yang tinggi. Dia akan menjadi semak-semak yang kecil. Yang kalau datang musim kering, enggak ada hujan, maka akan layu dan mati. Gambaran orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita enggak ada kekuatannya. Gampang tercabut. Ada masalah sedikit protes. Ada tantangan sedikit kalah sebelum berperang. Ada goncangan sedikit mudah roboh. Kegagalan muncul, frustasi, stres, depresi, putus asa. Dan secara rohani enggak ada pertumbuhan. Enggak ada perkembangan. Pengiringannya kepada Tuhan ya itu saja. Keluar masuk gereja tapi enggak ada perubahan sama sekali dalam dirinya dan hidupnya. Ini orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, berikutnya. Padang asin itu berbicara sama seperti padang gurun atau gurun gersang. Selalu alami kekeringan. Ada di antara Bapak Ibu yang mau tinggal di padang gurun? Oh, kalau tinggal di sana, di Qatar kan padang gurun sekarang jadi kota besar, itu kan dirubah. Maksudnya di padang gurun asli ada di antara kita yang mau tinggal di dalamnya. Saya rasa enggak ada. Dengan suhu yang ekstrim saat panas hari dan malam hari sangat ekstrim. Ditemani kaktus-kaktus yang mampu bertumbuh. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Selalu alami kekeringan. Aku enggak kering kok. Nyatanya uangku selalu masuk mengalir dari usahaku. Oh, enggak kering kok, aku bisa kok bangun rumah, benahin rumah, renovasi rumah. Tapi bagaimana dengan hati kita? Apakah kita merasa ada sesuatu yang kosong, yang kurang, yang kering?
belum ada rasa terpuaskan. Sepertinya ada sesuatu yang harus aku puaskan. Harus dipuaskan melebihi dari apa yang kumiliki secara jasmani. Kering, rohaninya kering, imannya kering. Gak merasakan hadirat Tuhan, gak merasakan jamahan Tuhan. Terus yang disalahno pendeta nih, pelayan-pelayan Tuhan nih, gerejaku gak ono urapan, gerejaku gak ono Roh Kudus. Padahal hatinya kering. Tanpa disadari wis jauh dari Tuhan. Gak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Teman saya SMA hari apa itu bulan-bulan yang lalu datang kepada saya. Dia tinggal di Manado, dia menikah dengan keponakan dari seorang gembala. Dia datang kepada saya, dia cerita, aku ini usaha dan selalu berhasil. Sampai saya berani memberikan hutang kepada temanku 120 juta. Awakmu nggak tahu ngirimi aku, kok koncomu kok wani kok utangi. Uang itu ya berlimpah itu masuk. Pokoknya ya dia cerita, apa yang kusentuh dengan tanganku, lak dukun awakmu. Ya ojo ngono. Apa yang kukerjakan dengan tanganku, itu selalu menghasilkan. Enggak kekurangan apapun. Lek aku mau setiap bulan beli mobil itu kayak beli kacang, aku bisa. Terus dia meneteskan air mata, kenapa kamu menangis? Aku menangis karena ada sesuatu yang kosong di hatiku. Setelah aku renungkan, aku sudah jauh dari Tuhan. Lah kamu nikah sama ponakane gembala kok? Iya. Tapi aku melayani Tuhan sekedar melayani. Ke gereja sekedar keluar masuk gereja. Karena pikiranku itu sudah duwe abang karo duwe biru. Aku ya lek kolektor ya tak kasih tahu. Piro? 500 sampai 1 juta aku setiap kali kolektor. Dan itu enggak eman, mesti balik terus duit. Tapi aku sadar Tuhan enggak jadi tempat, enggak ada tempat di hatiku. Aku merasa kering. Dan itu semua sepertinya enggak berguna. Terus datang minta doa. Dan dia kerja sekarang pindah di Malang. Ya saya katakan ya setia terus dalam Tuhan. Aku ingin dekat sama Tuhan. Ya apa carane? Ya baca Alkitab, setia beribadah, berdoa, bersekutu. Ojo fokus kepada apa yang masuk dalam dirimu. Beberapa waktu lamanya dia menghubungi. Aku masih tetap duit abang, duit biru itu masuk dengan luar biasa. Ya mbak aku dikirimi sekali-sekali, you know. Tapi sekarang aku merasa terpuaskan. Karena setiap kali aku mau ke gereja benar-benar tak fokuskan untuk Tuhan. HP ku tak matekno. Fokus sama Tuhan, dengar firman. Dan aku selalu setiap kali ibadah merasakan siraman yang luar biasa. Ya maka dari itu jangan andalkan apa yang kamu miliki, apa yang kamu terima. Andalkan Tuhan dan dia bersyukur benar. Coba kalau aku enggak ketemu kamu bercerita ini, enggak kau kasih nasihat, ya apa? Dan sekarang aku merasa selalu disenangkan, dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 107 ayat 34 mengatakan, tanah yang subur
diubah Tuhan menjadi padang asin karena orang-orang yang melakukan kejahatan di dalamnya. Jadi kalau kita sudah menikmati tanah subur, namun kita enggak lagi menikmati Tuhan di tanah yang subur itu, maaf kata, kita sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahkan tanah subur itu menjadi padang asin yang tidak berpenduduk, yang tidak berpenghuni. Tetap kita akan mengalami kesendirian. Anak-anak ada, suami ada, istri ada, cucu ada, rame. Tapi ada sesuatu yang hilang. Maka dari itu kalau saudara dan saya sekarang hidup di tanah subur, jangan sekali-kali menjauh dari Tuhan. Jangan sekali-kali. Justru di tanah subur, kita juga harus subur bersama Tuhan. Jangan leha-leha, saudara. Saya tidak pernah menyalahkan zona nyaman yang saudara alami. Tapi justru di zona nyaman itu sebagai kesempatan emas untuk kita datang kepada Tuhan. Gerejamu ini tanah subur, zona nyaman di Tunggul Permanu ini. Gunakan sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan. Saudara pernah dilempar batu waktu beribadah? Saudara pernah dibubarkan waktu beribadah? Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang belum mengerti akan hal ini. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Gunakan kebebasan yang Tuhan beri untuk semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Mari kita masuk berikutnya. Next. Ya. Yesaya 31 ayat 1 sampai 3, celakalah mereka yang mengandalkan Mesir dengan segala kekuatan dan kudanya yang ada. Saat kita mengandalkan itu semua adalah sia-sia. Saat kita mengandalkan manusia, dunia, dan kekuatan diri sendiri atau orang lain, itu semua sia-sia. Dalam Mika 7 ayat 5, jangan mengandalkan teman, jangan mengandalkan kawan, karena tidak ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Aku punya teman yang baik kok bisa menolongku, jangan diandalkan. Tidak ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Dan kita masuk ayat-ayat berikutnya, pasal yang ke-8. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Next berikutnya. Mengandalkan Tuhan artinya percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan dengan bulat hati. Mengikuti alur waktu dan ketetapannya. Percaya tanpa mempertanyakan dan tanpa keraguan sedikit pun. Saya yakin, saya percaya setiap kita ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada yang ingin gak diberkati Tuhan? Oh Tuhan, kutuk saja pekerjaanku. Oh Tuhan, kutuk saja rumah tanggaku. Oh Tuhan, kutuk saja keuanganku. Oh Tuhan, kutuk saja kesehatanku. Enggak ada. Dan firman Tuhan memberikan solusi. Jangan andalkan manusia, kamu terkutuk. Tetapi andalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Perhatikan, orang yang, bukan orang-orang. Jadi ketika mengandalkan Tuhan, itu terletak bagaimana setiap pribadi dan lepas pribadi meresponi dan melakukannya.
Nggak bisa dalam mengandalkan Tuhan itu rombongan. Nggak bisa. Pribadi lepas pribadi. Percayalah kepada Dia dengan sepenuh hati, dengan bulat hati. Sesuatu yang bulat, saudara tidak akan menemukan titik pecahnya atau sambungannya. Kalau saudara pakai cincin, pokoknya nggak patah ya. Saudara perhatikan mana ini sambungannya. Nggak ada yang bolong, nggak ada yang terkelupas atau ada lubang sedikit. Bulat seperti itu. Ya, mengandalkan Tuhan seperti itu, murni, pure. Sudah sepenuhnya kepada Tuhan. Mengikuti alur waktu dan ketetapannya, ini yang sangat sulit bagi kita manusia. Pada umumnya manusia maunya yang cepat, yang instan. Kepada Tuhan pun juga sama Agi, oh Tuhan, Agi, please tolong. Wis mepet ki waktune. Aku butuh. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia mengikuti alurnya, waktu dan ketetapannya. Percaya tanpa mempertanyakan dan tanpa keraguan sedikit pun. Taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Dia menjanjikan sesuatu harapan yang pasti, yang indah, yang gilang gemilang dan yang penuh harapan. Saudara menaruh harapan kepada siapa? Atau kepada apa? Firman Tuhan katakan taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang sementara, yang terbatas, yang ada limitnya itu. Taruh harapan pada Tuhan. Harapan inilah yang membuat saya dan saudara mampu untuk menjalani hidup ini. Walaupun Tuhan penentunya, tetapi ketika kita punya harapan, itunya akan mendorong semangat kita. Aku berharap anak-anakku diberkati dalam sekolahnya. Diberkati Tuhan dalam sekolahnya. Maka dari itu aku rela bekerja keras untuk menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena ada harapan. Orang yang sakit pun berharap, aku sakit, aku harap sembuh. Supaya bisa melihat keluargaku, anak-anakku, cucu-cucuku. Harapan itulah yang bisa membangkitkan semangat kita. Tapi taruhlah, letakkanlah di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka engkau diberkati. Dan analogi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya di dalam Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Semakin kita menaruh percaya pada Tuhan, semakin kita berharap dan mengandalkan Tuhan, kita digambarkan seperti pohon yang tertanam, yang akar-akarnya semakin ke dalam, mencari sumber air, terus merambat, ya, bukan hanya mencari sumber air, tetapi membuat cengkraman. Kalau pohon yang besar merambatkan akar-akarnya, dia akan mencengkram tanah itu, dan dia akan menjadi kuat, kokoh, nggak tergoyahkan. Ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, dia siap sedia. Dia ada angin besar, cuma digoyangkan. Angin entek, berdiri tegak lagi. Karena akar-akarnya kokoh. Dia telah menemukan sumber air itu yang memberikan kesuburan di dalamnya. Ada goncangan apapun dia nggak tergoncang. Itu pohon yang kuat, yang teguh.
gak akan bergeser apapun. Itulah analogi kita. Kita dianalogikan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan ini berbicara tentang Yesus, sumber air kehidupan kita. Kita sudah ditanam di dalam Yesus. Kolose 2 mengatakan, kamu sudah tinggal di dalam Yesus, hendaklah terus kamu berakar kuat di dalamnya. Kita sudah memiliki sumber air hidup itu, yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Maka dari itu terus rambatkan iman kita, terus tancapkan iman kita semakin dalam kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saya pribadi kalau menghadapi masalah, pergumulan, beban, tantangan dalam hidup, saya suka sekali dengan ayat dalam kitab Bilangan. Bukan berarti ayat yang lain tidak saya sukai, tapi itu selalu mendatangkan dan hadir dalam kekuatan saya. Ketika Kaleb dan Yosua, 10 pengintai beserta bangsa orang Israel berkata, mereka orang raksasa, kita ini seperti belalang. Kita akan musnah, kita akan mati di hadapan mereka. Tapi Kaleb dan Yosua tidak, kita akan menghadapi dia. Sebab dia bagaikan roti yang akan kita telan habis. Disitulah selalu saya ingat, selalu muncul ayat ini. Oh iya, masalah, beban, pergumulan yang dihadapi itu roti yang akan kutelan habis. Orang yang mengandalkan Tuhan, ada masalah apapun dia enggak putus asa. Karena kepada siapa dia tahu dia berharap. Kepada siapa dia tahu, siapa yang memberi pertolongan, dia tahu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Coba frase ini saudara, setuju apa enggak? Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara setuju apa enggak? Setuju apa enggak saudara? Pohon itu terima panas terik apa enggak? Terima. Kita terima panas terik apa enggak? Terima. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama. Pohon itu membutuhkan panas yang terik. Ketika akar-akarnya ke tanah dan ke sumber air, maka pohon akan menyerap sari-sari makanan itu. Dan untuk pengolahan sari-sari makanan ini, diperlukanlah sinar matahari yang cukup atau yang terik. Untuk apa? Proses fotosintesis. Maka ketika cukup matahari, sari-sari makanan itu akan diolah dan akan disebarkan ke batang, ke ranting, ke daun. Butuh panas terik untuk proses fotosintesis. Untuk pertumbuhan sebuah pohon yang baik perlu panas terik. Dan pohon ketika ada panas terik dia tidak khawatir, dia tidak takut. Dia mengalami panas terik tapi bagi pohon dia tidak mengalami panas terik. Karena memang itu sangat diperlukan bagi kehidupan sebuah pohon. Dengan matahari yang membantu proses fotosintesis, maka menghasilkan zat hijau daun. Daun-daun menjadi hijau. Dan daun yang hijau ini akan mengeluarkan
oksigen untuk pernafasan manusia. Daun yang hijau juga untuk menyerap polusi dan karbon dioksida yang dikeluarkan dari manusia ataupun dari polusi-polusi yang ada. Jadi kegunaannya luar biasa sekali. Panas terik itu saudara, bagi sebuah pohon. Dan dampaknya luar biasa, efeknya luar biasa dari sebuah pohon. Ya, waktu yang lalu waktu saya antar istri saya ke Surabaya, saya mampir dengan Febe, Naomi, dengan Mas Oni ke kebun binatang. Ketika kami parkir di luar kebun binatang, keluar dari mobil, wuss, panas sekali. Tapi ketika kami masuk ke arena kebun binatang yang banyak pohonnya, ada angin menjadi sejuk. Nah, pohon kan juga menciptakan kesejukan. Hijaunya itu mendatangkan oksigen kesejukan bagi manusia. Sekarang mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, saya dan saudara perlu matahari terik. Kalau kita berdiri di sinar matahari yang terik, maka kita akan cenderung untuk segera mencari tempat untuk berteduh. Duh, panas sih pol, cepat-cepat golek sing iyup, berteduh, iyup. Nanti kalau lama-lama aku bisa dehidrasi, lama-lama aku bisa semaput, bisa pingsan, bisa terus berkeringat dingin atau berkeringat panas. Bisa juga aku menjadi ireng, blonteng-blonteng, ini ku ireng, yang lainnya putih. Ketika panas matahari terik, kita segera untuk menghindar. Ya. Siapa manusia yang suka di bawah sinar matahari? Tidak ada yang suka. Dan ini sebuah gambaran tentang kehidupan yang tidak enak. Masalah, tantangan, pergumulan, hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal yang bikin marah, orang-orang yang menjengkelkan, bencekno. Ternyata kita butuh yang seperti itu. Untuk apa? Untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita kuat menghadapi kerasnya hidup, tantangan, masalah, pergumulan yang ada. Kita perlu itu ternyata. Supaya saya dan saudara semakin teguh, semakin kokoh. Dan kita bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Kita mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup di dalamnya. Kita semakin kuat menapaki hidup ini. Tentang sesuatu-sesuatu yang tidak enak yang datang menimpa kita. Yang datang dalam hidup kita. Ternyata kita perlu itu saudara. Dan untuk menambah pengalaman kita. Sehingga kalau ada orang datang, aku punya masalah seperti ini. Dan kita sudah melewatinya dan kita menang. Kita bisa ngomong, aku dulu juga sama. Dan caraku mengandalkan Tuhan begini. Kita berdampak. Jadi berkat, jadi kekuatan bagi orang lain. Jadi kalau ada masalah datang, hal-hal yang gak enak, ojo dihindari, tambah numpuk. Di Alkitab istri saya itu seperti ini, ada tulisan, proses akan menjadi proses yang sejati saat kita menang melewatinya. Jadi setiap proses yang kita hadapi, ketika proses itu kita jalani dan kita menang, maka kita sudah menang tentang masalah itu. Ketika muncul lagi problem yang sama, kita sudah tahu. Tapi kalau dalam satu masalah kita enggak selesaikan, sampai kapanpun kita akan terus menghadapi masalah yang sama. Ternyata kita perlu sinar matahari, terik matahari. Jadi kita katakan, walaupun datang panas terik, aku tidak mengalami itu.
Artinya bukan membuat kita semakin undur, jatuh atau jauh, tapi justru semakin kuat. Yang daunnya tetap hijau, keberadaan kita disenangi, dinikmati orang. Saudara pilih mana? Pilih dikasih pohon yang daunnya hijau atau pohon yang kering wis kati mati? Daunnya wis coklat, wis kuning, pasti pilih yang hijau. Gak mungkin kita berkata kecuali memang ada daun-daun yang berklorofilnya kuning. Tapi kalau kita melihat, aduh pohon itu hijau, segar di mata. Nah, ini gambaran tentang kehidupan yang bisa dinikmati orang lain. Orang lain melihat keberadaan kita itu diberkati, senang, bersuka cita dengan kehadiran kita. Yang tidak khawatir dalam tahun kering karena mengandalkan Tuhan. Kekurangan, kelimpahan gak masalah. Tahun kering datang gak masalah. Aku andalkan Tuhan, harapanku dalam Tuhan, tetap ada pemeliharaan Tuhan atas hidup ini. Gak khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan akan terus menghasilkan buah. Buah bagi kemuliaan nama Tuhan maupun buah bagi sesama. Saudara bisa mendeskripsikan seperti itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan dan andalkan Dia atas apa yang kita lakukan. Maka saudara akan menikmati campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang heran dan ajaib. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini, Yesus setia. Pakai di. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Meskipun Tuhan tak menolongku,
tetap percaya memilih untuk percaya dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Rasakan dan nikmati bagaimana Allah menolong kita. Berkali-kali Kau menolong, oh berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia, oh Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, haleluya, haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Nyanyikan dari awal pujian ini, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur, haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, pilih untuk percaya dan mengucap syukur. Pilih untuk tetap mengandalkan Dia, tetap percayakan Dia. Syukur, oh haleluya. Berkali-kali Kau menolong, Ingatlah selalu akan segala kebaikan-Nya. berkali-kali Ingatlah selalu akan segala pertolongan-Nya. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia, Dia setia dalam segala keadaan kita. Oh haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai saat ini pun Dia tetap menolong kita. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dalam ya. Oh, haleluya. Haleluya. Dia selalu kuatkan kita. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, datang kepada Dia dengan segala keberadaan kita pada pagi hari ini. Dia siap menolong, Dia siap memberkati, Dia siap menyembuhkan, Dia siap memulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Percaya, taruh harapanmu, taruh andalanmu
hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, Engkau setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada yang datang saat pagi hari ini dengan rasa sakit. Entah itu sakit penyakit secara jasmani, atau hatimu sakit, atau pikiranmu sakit. Mungkin kita melihat sesuatu yang bikin kita sakit. Mungkin kita merasakan sesuatu yang bikin kita sakit. Atau saat ini kita ada di lembah kelam, hidup di titik yang terendah dan sekaligus paling dalam. Ingatlah akan segala kebaikannya. Ingatlah akan segala pertolongannya bagi saya dan saudara. Bahwa pada pagi hari ini di hadapan Dia, bahwa pagi hari ini di hadapan Dia, imanmu mengandalkan Yesus, dan kau pulang dari tempat ini dengan kesembuhan, dengan kesegaran, dengan pemuasan jiwa, pemuasan roh. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau diberkati dalam segala hal. Dan muliakan Tuhan dengan segala apa yang ada pada diri kita. Haleluya. Pulang dengan kemenangan. Jangan pulang dengan seperti keadaan datang. Pulang dengan mujizat. Pulang dengan kemenangan. Pulang dengan kemuliaan Tuhan. Daunmu tetap hijau. Engkau gak berhenti menghasilkan buah. Keberadaanmu, hidupmu dinikmati orang lain. Karena Yesus yang menjadi andalanmu. Dan kau berbuah-buah dalam segala musim apapun. Masa subur, masa kering, engkau terus berbuah. Karena Tuhan yang menjadi jaminan hidup saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Oh, Dia setia bagi saya dan saudara. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Kita akan masuk doa. Ibu Kris Mayati angkat di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami sembah, kami kembali mengucap syukur kehadirat Engkau ya Tuhan, di mana Engkau sudah menguatkan iman percaya kami, memberikan kami hikmat marifat melalui hamba-Mu, melalui firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu sangat menguatkan iman kami, mempertumbuhkan iman kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin layak dan semakin dekat kehadirat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena sudah menerima berkat yang luar biasa yang dari Engkau. Iman kami Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua dan yang ketiga. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Diberkatilah orang yang
pertama, kedua, ketiga, sepersepuluh yang dikembalikan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan balas berkat sesuai janji kebenaran firman-Mu. Semuanya kami kembalikan bagi kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati pengumuman gereja setelah ini latihan pujian pemuda remaja. Selasa doa pemuda remaja, Rabu doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat puasa doa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, Minggu pagi sekolah minggu, minggu depan memakai baju batik dalam ibadah raya. Tuhan memberkati, bersyukur Bapak Dasiman sudah boleh beribadah bersama kita, semakin sehat terus. Juga terus berdoa bagi rekan-rekan kita yang masih alami sakit atau pemulihan dari sakit yang ada. Ya, pengumuman gereja tanggal 27 ya, Senin yang akan datang akan diadakan ibadah Natal BKSG Sepakisaji di tempat ini. Ya, jemaat Tuhan dapat menghadirinya. Dan sebentar sore jam 5 ada ibadah wanita bersama BKSG Pakisaji di Gereja Katolik Pakisaji, Jalan Manggis ya. Jalan Manggis gang masuk ke barat, di situ ada gereja Katolik. Bagi jemaat wanita dapat mengikutinya. Dan kita mendapatkan tugas pelayanan untuk doa persembahan. Jadi siapapun nanti yang hadir, ya bisa ditunjuk siapa yang untuk doa persembahan. Dan besok sore akan diadakan rapat pengurus serta panitia BKSG untuk persiapan Natal di tempat ini. Ya, meminta bantuan jemaat mungkin untuk mempersiapkan segala keperluannya ada, tapi minggu depan saja saya umumkan dan meminta kepada Mas Denny atau Mbak Ngat untuk meminta bantuan rekan-rekan pemuda untuk mengamankannya. Kalau bisa ya kami mohon bantuannya. Kami juga akan menghubungi pihak pecalang juga untuk melakukan prosesi pengamanan kegiatan Natal bersama di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita bersama. Bantu dalam doa. Saya dan Febe nanti tanggal 29 akan melakukan perjalanan ke Manado melihat kakak ipar kami yang masih terbaring sakit di rumah sakit sampai hari ini sudah sekitar 20 hari yang lebih dengan kondisi yang masih belum pulih, belum stabil dan terus mengalami kelemahan. Ya, bantu dalam doa supaya Tuhan turut campur tangan senantiasa. Tuhan berkati, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, doa berkat oleh Bapak Gembala. Angkat refnya saja, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Kami mengakhiri ibadah pada siang hari ini dan Kau sudah memberkati seluruh jemaat-Mu semua yang sudah hadir dan kami simpan kebenaran firman-Mu. Kami mau jemaat-Mu di tempat ini menjadi pohon yang tetap hijau, tetap menghasilkan buah dan kami tetap segar dan kami tetap ada semangat yang baru
sukacita yang baru, roh yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan dan pemulihan yang ada, seperti Kos yang pulihkan, baik Bapak Juwati pun juga bersama-sama Tuhan pasti memulihkan, seperti Bapak Dasiman Tuhan memulihkan, Bapak Charles di Manado sana pun juga Tuhan memulihkan dalam keadaannya ya Bapak. Dan sebentar berlatih pujian grup pemuda, dan selesainya Tuhan Yesus kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Diberkati seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaannya, dalam usahanya, baik yang hadir pada siang hari ini maupun yang berhalangan tidak sempat hadir. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan memberkati dan Tuhan memberi kemenangan ya Bapa. Kami pulang bersama-sama, dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ke depan. Kami serahkan dalam tangan hidup ini, Tuhan, semua ada di tangan Engkau ya Bapa. Keperluan, kebutuhan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan demi pergumulan, Allah pun yang mengetahuinya ya Bapa. Ucapan syukur awal, pertengahan sampai akhir dalam ibadah ini sudah Tuhan yang memimpinnya. Kami akan pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, boleh menguatkan iman kami dan boleh menuntun dalam hidup kami. Dan pada siang ini ya Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, berkat-berkat yang luar biasa. Kalau Engkau mempercayai berkat Bapak Abraham, kami anak-anaknya, turunkan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami ya Bapa. Dan kami sudah memberkati semua kehadiran kami, dan kami pulang bersama-sama juga dengan Engkau, diberkati bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah siang ini ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.